Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajam munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum bila ilaha illallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya, dengan qudrat iradatnya, kita semua bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim, dan sekaligus alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah, kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul dalam raraga thalabul ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin qudrat iradat kepada Al-Fakir khususnya dan umumnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau menjelaskan tentang keutamaan, keagungan, keistimewaan talqinul mayyit. Apa utama, istimewa, agungnya talqin mayit? Jadi orang yang ditalqinkan, yakni jenazah yang ditalqinkan oleh kita, yaitu insya Allah bebas daripada pertanyaan munkar wa nakir di alam kubur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita sudah maklum, begitu banyak, begitu bejibunnya hadis-hadis Nabi yang menerangkan bahwa setiap jenazah, setiap mayit begitu ditinggalkan oleh orang-orang yang menggiringnya, yang mengiringnya, yang membawanya, yang menguburkannya, ditinggalkan sekitar 7 langkah daripada pekuburan, itu terus datang malaikat ini, yaitu malaikat munkar wa nakir. Ini sudah maklum, sudah maklum. Begitu ditinggalkan oleh jemaah orang-orang yang menguburkan, itu langsung datang 2 malaikat yang akan menanya tentang pertanyaan seputar tauhid, menanyakan tentang Allah, menanyakan tentang kiblat, menanyakan tentang kitab, dan lain sebagainya. Apabila kita lulus daripada pertanyaan itu, ya selamatlah kita. Kadang-kadang tergantung amal perbuatan kita, tergantung tingkat amaliyah kita waktu di dunia ini. Bahkan ada yang dikatakan oleh malaikat munkar nakir itu num kanomil arsy,
Udah, karena jawabannya sudah selalu terjawab, akhirnya udah tidur kamu. Seperti tidurnya pengantin. Jadi nikmat. Jadi di alam kubur itu berbagai macam. Ada yang biasa hidup terus, mengalami kesengsaraan, kesenangan alam kubur, ada. Ada juga yang tidak tahu apa-apa, begitu ditanya, selesai bertanya, selesai ditanya, langsung tidur seperti tidurnya pengantin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah. Ini masalah udah maklum. Ini masalah udah maklum. Sekarang kita menginjak kepada masalah talqin ya. Ya, tapi sebelum Al-Fakir menerangkan kajian, ke penjelasan masalah ini, ringankan dulu tangan untuk subscribe, jangan lupa juga like dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, supaya kemanfaatannya lebih ammah. Dan insya Allah kita yang membagikan adalah mendapat pahala, dijadikan ibadah yang sangat istimewa insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ini adalah menyangkut kita semua akan merasakan, kita semua akan melakukan, kita semua pasti akan ke alam seperti itu. Kita akan merasakan insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi langsung kita ke cari inti ya. Dan sekali lagi Al-Fakir ingatkan, jadi tombol lonceng aktifkan. Ini adalah suatu ikatan kita supaya kita lebih erat, lebih dekat insya Allah. Jadi kalau ada video Al-Fakir yang baru, insya Allah datang ke kita. Jadi hubungan kita selalu dekat, selalu erat dan kuat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita membahas tentang talqin. Apa itu talqin? Talqin itu adalah memberi pemahaman ya. Kalau di dalam kitab Qomus Al-Muhit ya. Kalau di dalam kitab Qomus Al-Munjid ya. Jadi memberi pengertian, memberi pemahaman, mengajarkan. Kalau dalam kitab Al-Marbawi ya, memberi pelajaran, pengajaran, memberitahu, memberi ajaran, seperti itulah. Jadi pada intinya sama-sama aja. Jadi yang dinamakan talqin itu adalah kita memberi paham, memberi ajaran, memberi peringatan, memberi arahan itu, agar orang yang kita talqini atau orang yang kita beri pelajaran, beri ajaran, mengerti dan siap siaga seperti itu. Apakah ada masalah talqin ini di zaman Nabi? Jelas ada. Jelas ada. Jadi kalau ada siapapun itu yang menolak bahwa tidak ada di dalam hadisnya, yaitu salah besar, salah besar. Jadi ada hadisnya, hadisnya juga sahih hadisnya. Jadi ini Nabi juga melaksanakan talqin, dan Nabi juga mengajarkan, mengajurkan tentang talqin. Seperti itu. Ini di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, banyak kitabnya ya. Jadi walaupun ada saudara-saudara kita yang menolak, yang mengatakan bahwa talqin itu tidak ada dari zaman Nabi atau bukan ajaran Islam, yaitu sebenarnya baru pendapat itu. Jadi kalau dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, para salafus sholihin, ini adalah melaksanakan dan sudah ada seperti itu.
Sekarang ada keterangan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala Al-Imamun Nawawi, qala jama'atun min ashabina yustahabu talqinul mayyit aqba dafnih yajlisu inda ra'sih insanun wa yaqulu ya fulan ila akhirih. Intaha Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi di dalam kitab Syarah Muhadzab, Syekh Nawawi berfatwa seperti apa? Jamaah. Jamaah itu maksudnya perkumpulan para ulama min ashabina, dari sahabat-sahabat kami, kata Syekh Nawawi. Semua itu i'tifaq, muwafaqah bahwa yustahabu talqinul mayyit, bahwa disunahkan talqinul mayyit, yaitu setelah beres dikubur. Ya jelisu inda ra'sih, ya duduk. Inda ra'sih insanun, yaitu yang mau mentalkinkan. Wa yaqulu ya fulan ila akhiri, dan membacakan talqin itu. Jadi lafaz talqin ini ada tertulis di dalam kitab karangan Syekh Bakri Syato, ya, di dalam kitab I'anatul Talibin. Ini keterangan di dalam kitab Syarah Muhadzab Shahifah 303 juz 7, ya. Jadi Syekh Nawawi ini, Al-Imam Nawawi, ya, bukan saya. Jadi ada Syekh Nawawi, ada Al-Imam Nawawi. Jadi kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani, ya. Jadi dari Banten, guru-guru besar kita. Jadi kalau Imam Nawawi itu lain lagi. Ini adalah mutaqaddimin, ya. Termasuk mutaqaddimin. Jadi ini bukan ulama mutakhirin. Ini udah benar-benar ulama mutaqaddimin. Ini menyusun kitabnya banyak ini. Jadi seperti ngarang kitab atau menyusun kitab Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin ini adalah kitab induk fikih. Jadi kitab induk fikih Minhajut Talibin. Terus beliau juga menyusun kitab Syarah Hadis Muslim, Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in, dan lain-lain. Jadi banyak, kebanyakan susunan kitab. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Ini udah berapa tahun ini? Sudah benar-benar tua. Terus ini saudara-saudaranya atau teman-temannya ini seperti Al-Imam Rafi'i. Al-Imam Rafi'i lebih tua lagi. Tahun wafatnya tahun 623 Hijrah. Terus Syekh Qadhi Husain. Syekh Qadhi Husain wafat tahun 462 Hijriah. Subhanallah. Jadi yang menerangkan, yang menjelaskan tentang talqin mayit ini adalah dari ulama mutaqaddimin. Keterangannya berserakan, bejibun. Seluruh ahlu sunnah wal jamaah berpendapat muwafaqah, ijtima', yaitu talqinul mayit itu adalah sunnah. Silahkan lihat di dalam kitab Al-Majmu', Al-Azkar, Tabaqat, Al-Mahalli, Qalyubi, Mughnil Muhtaj, Iqna, Ukhfah, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak. Jadi ini fatwa ini udah ribuan tahun. Jadi kalau ada yang menolak tentang talqin mayit itu adalah bukan ajaran Islam, tidak diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah baru saja. Jadi ada semacam
modernisasi agama. Jadi agama dimodernkan seperti itu. Jadi karena mungkin terlalu ortodok atau gimana, jadi seolah-olah dibaharukan seperti itu. Jadi ajaran asal tentang talqinul mayyit dari Rasulullah itu adalah sunnah. Rasulullah mengamalkan, sahabat mengamalkan, tabi'in mengamalkan, dan para salafus sholihin juga mengamalkan. Sampai sekarang para ulama ahlu sunnah wal jamaah semua mengamalkannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mengamalkan? Sesatkah dia? Salahkah dia? Ya, kita jangan menyalahkan dia. Ya mungkin baik menurut dia, dan kita punya pegangan dan sangat kuat. Kita berpegang teguh bahwa talqinul mayyit itu adalah suatu ajaran yang asli, istimewa, dan benar-benar islami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Ya artinya ya udah, kita masing-masing saja yang mengamalkan talqin mayyit, yaitu benar-benar referensinya begitu banyak, kitabnya bisa kita beli di toko-toko begitu banyak. Dan yang tidak mengamalkan, yang menolak, ya berarti dia termasuk yang dimodernisasikan di dalam hal agamanya. Ya itu pun baik menurut dia. Jadi kita yang nanti yang memutuskan baik tidaknya, yang memutuskan salah benarnya, nanti kita di persidangan di Rabbul Jalil, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Al-Fakir berdoa ya semoga kita semua berada dalam maghfirah Allah dan berada dalam rahmat Allah. Ya kita semua semoga masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kita di sini di dunia ini ya kita masing-masing ahlu sunnah wal jamaah, ya silahkan amalkan talqinul mayyit karena referensinya tidak diragukan. Yang tidak mengamalkan, yang menolak, ya silahkan, dia pun punya referensi. Yang penting apa? Yang penting jangan dijadikan satu permasalahan, jangan dijadikan satu untuk perpecahan, jangan dijadikan satu alat untuk permusuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ya kita damai-damai saja, kita aman-aman saja. Endoh umat Islam itu adalah semuanya saudara. Jadi haram kita mengganggu harga dirinya, dan haram kita mengganggu hartanya, dan haram kita mengganggu apapunnya, karena al-muslimu akhul muslim. Jadi Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang salah, yang tidak benar, yang tidak diridhoi Allah adalah yang bermusuhan. Jadi dengan karena ini akhirnya bermusuhan. Kata ini bukan ajaran Nabi, kata ini ajaran Nabi. Ya akhirnya berpecah, akhirnya berantem. Nauzubillahi min dzalik. Yang dibicarakan adalah agama, yang dibicarakan adalah Al-Qur'an, yang dibicarakan adalah hadis. Kok jadinya malah bantah-bantahan, malah jadinya perpecahan. Nauzubillahi min dzalik. Damai-damai saja kita. Dan sekarang keutamaan, keuntungan, keagungan jenazah yang ditalqinkan. Ada ini diceritakan dari hadis Abi Umamah. Ini disebutnya dinamai hadis Abi Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala idza anna mutu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan
dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Jadi beliau berkata, "Idza ana mutu," apabila aku meninggal. Ini kata Abu Umamah nih. "Fasna'u bi," maka perbuatlah untukku kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Apa? Faqala, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza mata ahadun min ikhwanikum," apabila meninggal salah satu dari saudaramu, fasawwaitum turab, maka ratakanlah tanah, ya maksudnya dikubur dengan rapi, ala qabri faliyakum ala rosi qabri thumma liyakul ya fulan, setelah itu langsung ditalkinkan ya fulan ila akhirih. Tuh, jadi kata Rasulullah, apabila ditalkinkan seorang jenazah, fa inna munkaron wa nakiron, maka sesungguhnya malaikat munkar wa nakir ya'khudhu kullu wahidin minhumma biyadi sahibi wa yaqulu intolik bina ma yukiduna ingda man lukina hujjatuh. Hadis Umamah ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi imam yang meriwayatkan hadis, ya imam-imam itu kita tenarnya dua saja, Bukhari dan Muslim, padahal ada 23 imam, ya termasuk ini Imam Tabrani, ya Imam Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Jadi apabila jenazah mayit ditalkinkan, maka malaikat munkar wa nakir itu saling berpegangan tangan. Dia saling berpegangan tangan dan dia berkata, apa yang dikatakan oleh malaikat munkar wa nakir? Dia berkata, intolik bina mayuk iduna ingda man lukina hujatuh. Udah, kita pergi saja. Untuk apa dan apa gunanya kita menanya dia sedangkan dia sudah diajari untuk jawaban yang kita akan tanyakan? Seperti itu. Jadi menurut hadis ini bahwa jenazah yang ditalkinkan, maka malaikat munkar nakir tidak mendekati, tidak menanya, karena anggapannya ya untuk apa ditanya, untuk apa kita dekati, sedangkan dia sudah dikasih tahu jawaban yang kita akan tanyakan. Seperti itu. Jadi ini adalah hadisnya, hadis sahih, tidak diragukan lagi. Jadi orang yang ditalqinkan maka tidak ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun di dalam hadis ini ada sedikit perawi yang dinilai lemah, ya lemah dalam apa? Dalam hafalan, tapi dalam runtuyan yang lain tetap la ba'sa, jadi tidak menjadi masalah. Jadi intinya hadis ini sahih dan kuat seperti itu. Jadi oleh karena itu, ayo amalkan talqin, ayo lakukan talqin, jangan kita tinggalkan. Entah kegunaannya, keagungannya, keistimewaannya yang sangat luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini kita ya di zaman sekarang, alhamdulillah. Al-fakir, ya, al-fakir bukan ulama, al-fakir bukan al-ustaz, al-fakir bukan habib, al-fakir bukan buya, bukan. Al-fakir orang biasa, al-fakir orang bobo, al-fakir orang lemah, al-fakir yang tidak punya apa-apalah, al-fakir orang biasa. Kenapa al-fakir bicara seperti ini? Ya ini hanya sekedar ngobrol saja. Barangkali semoga ada manfaatnya khusus buat al-fakir, ya umumnya buat kita semua. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya apa? Intinya siapapun kita, golongan apapun kita,
yang kita berpegang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayo kita tetap bersatu, menyatu, dan kita jangan saling menyalahkan. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat, asumsi, itu adalah hal biasa, apalagi di dalam fikih ya terutama. Jangan menjadi sekat, jangan menjadi satu hal untuk kita menjadi beda, tidak. Tidak, karena fikih itu adalah al-fiqhu dununun. Fikih itu adalah pendapat-pendapat kita, ulama-ulama kita. Ya cuman ya Al-Fakir bilang ya ada Ahlussunnah wal Jamaah, ya ada ulamanya. Ada Persis, ada ulamanya. Ada Wahabi, ada ulamanya. Ada Mu'tazilah, ada ulamanya. Ya udah. Kita bagaimana Allah nanti di mahkamah persidangan nanti. Jadi di dunia kita damai. Kenapa damai? Ya semua juga kita belum ada jaminan untuk masuk surga, siapapun nggak ada. Kita semua hanyalah berusaha, kita semua hanyalah melaksanakan, melakukan, mentaati perintah Allah Jalla Jalaluh. Adapun kita pertanyaan di dalam kubur ya, kita banyak diributkan. Di dalam kubur pertanyaan katanya apa? Berbahasa Suryani, ada yang berbahasa Arab. Ya jangan kita memikirkan hal itu. Kenapa? Ya karena itu kan sudah dinas. Yang menjawab pertanyaan kita nanti adalah bukan mulut kita, tapi amal kita. Ya walaupun kita dihafalkan jawaban-jawaban, misalkan sekarang kita hafalkan bagaimana, wah, ya kan man robuka, ya Allahu Robbi dan sebagainya, kita hafalkan. Nanti mulut kita terkunci, nggak bisa bicara. Bagaimana? Tuh, jadi yang berkaitan di akhirat itu, pertanyaan-pertanyaan di akhirat itu yang bersaksi adalah anggota-anggota badan kita. Kalau tangan kita dipakai mukul orang, dia yang bicara. Kalau zakar kita, kemaluan kita dipakai berzina, dia berbicara. Kalau mulut kita dipakai bertengkar, dia berbicara. Semua anggota badan berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa apapun itu, mau bahasa Suryani, mau bahasa Arab, itu adalah nanti keputusannya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Bahasa Suryani ini adalah suatu bahasa yang tidak asing lagi. Jadi bahasa Suryani ini jangankan di zaman dahulu ya. Jadi di zaman-zaman kesini ya, zaman-zaman kesini para ulama ya, para ulama terutama ya, dari kalangan salafus sholihin, dari para aulia Allah dan para ulama-ulama pengikut para aulia Allah, ya hampir semua ya Al-Fakir kira ya, Al-Fakir kira insya Allah pada tahulah, pada ngerti semua. Terutama orang-orang yang benar-benar mempelajari ilmu al-hikmah ya, seperti mempelajari kitab Syamsul Ma'arif Kubro, atau misalkan mempelajari kitab, ya semua kitab lah, mau Syamsul Kubro, mau Manba Usulul Hikmah, mau Sumusul Anwar, pokoknya bahasa Suryani ini bertebaran, berserakan di dalam kitab-kitab hikmah. Tapi kalau kita suka membaca kitab kuning ya, membaca kitab kuning, sebenarnya tidak di dalam kitab hikmah saja, dalam kitab syariat juga ada gitu. Cuman sedikit-sedikit, kadang-kadang ada di dalam bait syair gitu kan. Ini berbahasa Suryani seperti begitu. Jadi para ulama-ulama mutaakhirin juga pada ngerti masalah bahasa Suryani ya. Cuma bahasa Suryani ini ya kayaknya kalau di sekolah-sekolah ya kayaknya gitu ya, kayaknya nggak ada gitu. Jadi ini ya standarnya di pesantren Salafilah seperti itu, insya Allah. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa persembahkan, semoga bermanfaat.
Dan marilah kita bersatu, dan marilah kita jaga persatuan-kesatuan. Mari kita jaga bangsa kita, mari kita jaga NKRI harga mati. Nusantara adalah suatu negara yang indah, suatu negara yang dirahmati Allah, suatu negara yang aman, damai, sentosa. Oleh karena itu, kedamaian, keamanan, ketentraman Nusantara ini, ayo kita jaga, jangan kita koyak, jangan kita hancurkan. Jaga kita bareng-bareng, karena keutuhan ada di tangan kita. Hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.